Selamat malam pemirsa, salam berjumpa kembali dalam program Maluku Antar Nusa. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak, dan inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa edisi 30 Maret 2017. Gizi buruk kembali ditemukan di Seram bagian timur dan Maluku Tengah. 104 personil Brimopolda Maluku ikut operasi Tinombala. Diperkirakan sumber air tanah di kota bakal mengering 10 tahun mendatang. Saudara, itulah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa edisi hari ini, di samping beragam berita menarik lainnya. Bersama saya, Eni Parinusa, kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Saudara, dalam sepekan ini kasus gizi buruk kembali ditemukan di Seram bagian timur dan Maluku Tengah. Saat dirujuk ke rumah sakit, penderita gizi buruk juga memiliki sejumlah penyakit bawaan. Penanganan kasus gizi buruk yang ditemukan di masyarakat bukan hanya merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan semata. Penanganan itu butuh tindakan terintegrasi. Apabila sudah dirujuk ke rumah sakit, maka tindakan bidang kesehatan yang pertama kali adalah penderita harus dirawat. Tindakan selanjutnya mengobati penyakit yang diderita serta memperbaiki asupan gizi penderita. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Ike Pontoh mengatakan, selama ini Dinas Kesehatan selalu disalahkan apabila ditemukan kasus gizi buruk di masyarakat. Mestinya masyarakat tidak hanya mengkaitkan gizi buruk dengan kesehatan, namun perlu diperhatikan pula faktor terkait seperti pangan yang dikonsumsi. Untuk mencegah kasus gizi buruk di masyarakat, diperlukan koordinasi lintas program dari dinas terkait di daerah ini. Setiap pasien yang didiagnosa sebagai gizi buruk harus dirawat. Karena biasanya ketika dia sudah datang dengan gizi buruk, itu sudah ada penyakit penyerta. Mungkin ada penyakit infeksi lainnya. Makanya kalau untuk penanganan secara kesehatan, pertama penanganannya harus terintegrasi di rumah sakit. Jadi bagaimana mengobati penyakitnya, kemudian memperbaiki keadaan gizinya. Tapi persoalannya bagi kami itu bukan penanganan di rumah sakit, tapi bagaimana semua masyarakat, khususnya yang pada usia-usia produktif ya, kita bicara pada usia 5 tahun ke bawah, jangan sampai ada yang gizi buruk. Nah, kalau sudah masuk ke gizi buruk, maka itu penuntasannya itu jadi lama, membutuhkan biaya juga, dan tentu sumber daya manusianya sendiri ini jadi kedepannya tidak berkualitas. Nah, untuk itu koordinasi lintas sektor itu perlu digalakkan, dan ini harus berawal dari kepedulian kita bersama. Selain koordinasi lintas program dari dinas terkait di daerah ini, partisipasi masyarakat untuk bersama-sama melakukan langkah pencegahan kasus gizi buruk di masyarakat juga sangat diharapkan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan Posyandu yang bertujuan mengecek tumbuh kembang anak dan balita setiap bulannya. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Sementara itu, saudara, 104 personil Brimopolda Maluku ikut serta dalam penumpasan 9 gembong teroris Mujahidin kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Tangis haru mewarnai upacara pelepasan ratusan personil tersebut. Ratusan personil Brimopolda Maluku ini Kamis pagi dilepas dalam upacara pelepasan Satgas Operasi Tinombala yang berlangsung di lapangan Tahapari Tantui, Ambon. Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin memimpin langsung upacara pelepasan tersebut. Tangis haru dari para istri, anak-anak, dan keluarga mewarnai pelepasan tersebut. Ratusan personil ini akan bertugas membantu pencarian 9 gembong teroris Mujahidin kelompok Santoso bersama para personil BKO dari berbagai wilayah yang juga ditugaskan dalam operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah.
Para personil BKO ini akan bertugas selama 6 bulan. 104 personil Brimopolda Maluku ini merupakan pasukan pilihan yang telah dilatih khusus untuk menumpas sisa pengikut Santoso. Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin berharap anak buahnya yang akan mengemban tugas negara ini bisa menjaga kondisi kesehatan dan juga soliditas sesama personil agar tugas bisa dijalankan dengan baik. Waktunya ya 6 bulan, tapi bisa kalau selesai bisa dipercepat. Tergantung nanti Kapolda. Setelah 6 bulan apakah Nggak tahu saya, karena kan bukan Polda saya hanya ngirim personel. Saya bukan orang yang bisa menentukan mau diperpanjang kapan ya. Kapolri, Asop nanti, dan Kapolda Asur. Saya, ya harapan saya anak buah saya disiplin, ya, sehat, bisa bergaul dengan baik, bisa dengan masyarakat, mereka nantinya digabung. Para personil Brimob BKO ini akan diberangkatkan Kamis malam pukul 23 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan pesawat charter khusus. Christine Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Saudara, daerah pinggiran di Maluku selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah provinsi. Bupati Maluku Tenggara Barat menyebutkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan hanya fokus pada 2 daerah di Maluku. 2 daerah itu masing-masing Kota Ambon dan Maluku Tengah. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Barat Bito Temar. Menurut Temar, pemerintah Provinsi Maluku semestinya melaksanakan kebijakan pembangunan di semua daerah di Maluku. Namun selama ini kebijakan itu hanya dilakukan untuk 2 daerah, yakni Kota Ambon dan Maluku Tengah. Sementara daerah lain khususnya yang berada di pinggiran hampir tidak diperhatikan. Padahal di daerah itu banyak permasalahan yang ada kaitannya dengan kemiskinan. Untuk itu ke depan Temar berharap pemerintah Provinsi Maluku merubah pola kebijakan pembangunan di mana semua daerah diperhatikan. Kita harus melihat Maluku ini secara keseluruhan, satu wholeness, bukan melihat penggal-penggal seperti yang terjadi selama ini. Terus terang aja, orientasi pemerintah provinsi dalam kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah hanya berpusat di 2 tempat, Kota Ambon dan yang kedua Maluku Tengah. Sementara persoalan-persoalan kita yang ada di wilayah periferal, wilayah-wilayah pinggiran ini kan sangat kompleks. Nah, saya kira ke depan ini yang harus diubah, ya, memandang Maluku ini sebagai satu wholeness. Kalau memandang Maluku ini sebagai satu wholeness, maka persoalan-persoalan krusial di wilayah-wilayah pinggiran itu yang mesti ditangani lebih dulu. Dengan menangani wilayah-wilayah pinggiran, sebetulnya dia berkontribusi untuk penyelesaian masalah Maluku secara keseluruhan. Apabila pemerintah Provinsi Maluku memprioritaskan pembangunan di daerah pinggiran, maka semua kebijakan yang dilakukan harus diarahkan kepada daerah tersebut. Daerah pinggiran memiliki permasalahan yang sangat krusial untuk segera ditangani. Permasalahan yang banyak ditemui di daerah pinggiran menurut Temar terkait dengan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Frida Raiman Hamzah melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Saudara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Apung Tetelepta memperkirakan sumber air tanah di kota bakal mengering dalam 10 tahun mendatang. Hal ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan pihaknya bersama Universitas Patimura. Pemerintah harus serius menyikapi hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan daerah terkait dengan perlindungan kawasan-kawasan resapan air. Kondisi iklim beberapa tahun terakhir telah berdampak pada penurunan debit air yang sangat drastis. Sesuai hasil penelitian Unpati bersama perusahaan daerah air minum, tahun lalu kemungkinan terjadi kekeringan air ekstrim melanda kota Ambon pada 10 tahun mendatang. Kondisi buruk ini terjadi saat tidak lagi tersedia air bawah tanah pada kawasan-kawasan tangkapan air yang terletak di pegunungan. Kondisi air tanah tergantung pada seberapa banyak air yang ditampung di gudang air bawah tanah, aquifer, di daerah resapan atau tangkapan air. Gudang air bawah tanah tersebut yang menyuplai air untuk digunakan sebagai sumber kebutuhan hidup warga kota. Karenanya Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon, Apung Tetelepta, mendesak pemerintah agar segera membuat peraturan daerah guna melindungi kawasan-kawasan tangkapan air yang merupakan sumber air kota ini. Menurutnya pemerintah harus menentukan tata ruang kawasan tangkapan air. Kawasan ini mesti dilindungi dari berbagai aktivitas pembangunan. Kejadian kondisi iklim yang ada, kita melihat bahwa penurunan air ini sangat drastis. Pun daripada penelitian Universitas Patimura pun, kita sudah ada wanti-wanti bahwa kita dalam 5-10 tahun itu ada bisa terjadi satu kekeringan yang luar biasa. Karena pertama, ketong yang harus mengetahui pertama bahwa ketong punya kondisi air yang ada di dalam tanah ini berapa banyak untuk melayani kota ini gitu. Kita harus adakan satu perhatian khusus kepada masalah kelangkaan air ini, karena stok ini berada yang melayani kita punya kota ini berada pada Jasirali Timur. Kondisi kemarau tahun lalu cukup parah yang menyebabkan penurunan kapasitas air secara drastis. Hal tersebut berdampak pada kelangkaan air bersih bagi masyarakat Kota Ambon. Menurutnya kawasan tangkapan air di Kota Ambon berada pada beberapa kawasan antara lain Gunung Nona, Kuskusu, Soya, dan Halong. Penentuan kawasan tangkapan air efektif dapat diidentifikasi dengan kemampuan peralatan teknologi yang mampu memvisualisasi aliran air bawah tanah. Hal ini dapat dilakukan melalui program pemerintah terkait penentuan kawasan sumber air kota ini. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Sementara itu, saudara, salah satu anak buah kapal PT Ukiraya 4 menyayangkan kapal cepat milik perusahaan mereka ditahan pihak otoritas Kesyahbandaran Ambon. Penahanan itu terpaksa dilakukan karena tidak berkoordinasi dengan Kesyahbandaraan terkait rute pelayaran kapal tersebut. Pihak otoritas Kesyahbandaran Ambon Sabtu pekan lalu terpaksa menahan kapal cepat Ukiraya 4, salah satu perusahaan pelayaran yang berpangkalan di Ternate, Maluku Utara. Penahanan kapal tersebut terpaksa dilakukan karena tidak berkoordinasi sebelumnya dengan pihak otoritas Kesyahbandaran Ambon mengenai jadwal dan rute pelayaran dari kapal tersebut. Kapal tersebut ditahan sementara Sabtu pekan lalu setelah merapat di pelabuhan Slamet Riyadi Ambon. Pihak Syahbandar Ambon menyebut
agen dari kapal Ukiraya 4 tidak memberitahukan kedatangan kapal tersebut, sehingga kapal tersebut terpaksa ditunda keberangkatannya hingga kepengurusan dokumen selesai. Menanggapi hal itu, salah satu anak buah kapal dari PT Ukiraya 4 menyebut penahanan kapal yang dilakukan pihak Sah Bandar Ambon sangat disayangkan karena izin pelayaran dari Dirjen Perhubungan tidak dikantongi perusahaan pelayaran tersebut. Kapal tersebut telah diberangkatkan Rabu kemarin setelah sempat tertahan 2 hari di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon. Abu Sahabawa, Unga, dilaporkan. Saudara, Kantor Pajak Perbendaharaan Negara menggelar forum diskusi pertanggungjawaban laporan keuangan bagi bendahara di lingkup Satuan Kerja Pengelola APBN yang berlangsung pagi tadi. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Maluku, Ustek Rahyono, menyatakan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan negara dengan cepat dan tepat. Guna mempermudah pertanggungjawaban keuangan negara yang cepat dan tepat, Kantor Pajak Perbendaharaan Negara menggelar forum diskusi penyusunan laporan keuangan bagi bendahara di lingkup KPPN Ambon pagi tadi. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Ambon, Purpika Agus Bahtiar, mengatakan kegiatan forum diskusi bertujuan untuk mempermudah bendahara dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara pada tahun berjalan. Bahtiar mengakui saat ini pertanggungjawaban keuangan APBN sangat lambat. Karenanya melalui diskusi tersebut mampu meningkatkan pengetahuan dalam mempercepat proses pertanggungjawaban satuan kerja lingkup KPPN. Bahtiar berharap melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan transparansi anggaran menuju terciptanya tata kelola keuangan yang baik. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Maluku, Ustek Rahyono, mengatakan kegiatan itu sebagai upaya untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan negara dengan cepat dan tepat serta terhindar dari praktek korupsi. Rahyono mengatakan penggunaan APBN harus dipertanggungjawabkan oleh setiap instansi pemerintah. Hal itu berdasarkan perintah undang-undang dalam menghindari tindakan penyalahgunaan keuangan negara. Rahyono mengakui pertanggungjawaban keuangan masih lambat. Karenanya Rahyono berharap melalui diskusi itu dapat menjawab keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. LPJ ini kan suatu laporan dari bendahara atas pertanggungjawabannya terhadap pengelolaan uang yang ada di bendahara itu. Sehingga LPJ ini sudah barang tentu akan menghindari penyelewengan terhadap keuangan negara karena jelas ada pertanggungjawabannya. Karena 1 rupiah pun uang APBN itu harus dipertanggungjawabkan dengan jelas. Forum diskusi dalam rangka evaluasi penyusunan laporan keuangan di lingkup kementerian dan lembaga berlangsung sehari dengan menghadirkan sejumlah bendahara dari Satuan Kerja KPPN Ambon. Fani Letahid melaporkan. Saudara, General Manager Wilayah Telekomunikasi Maluku Ihwan Muhammadiyah menyatakan Telkom Wilayah Maluku mendukung pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Maluku. Di Maluku terdapat 51 sekolah termasuk 16 di Kota Ambon yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. General Manager Wilayah Telekomunikasi Witel Maluku, Ihwan Muhammadiyah, menyatakan PT Telkom Indonesia ikut serta dalam menyukseskan program ujian nasional berbasis komputer UNBK di seluruh Indonesia, termasuk Maluku. Dalam persiapan UNBK, PT Telkom Wilayah Maluku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi guna mendukung kelancaran UNBK dalam penyiapan jaringan. Menurutnya di Maluku ada 51 sekolah termasuk 16 sekolah di Kota Ambon yang menyelenggarakan UNBK. Semua sekolah tersebut menggunakan jaringan Astinet Telkom. Menurut Ikhwan, pihaknya bertanggung jawab dalam menambah bandwidth atau data transfer akses internet di sekolah-sekolah penyelenggara UNBK. Penambahan bandwidth ini dari 2 MB menjadi 5 MB tanpa dikenakan tarif. Namun setelah UNBK ini, penambahan bandwidth akan dikembalikan ke nilai normal. Menurutnya, jika ada sekolah yang membutuhkan hal itu, pihaknya siap untuk membantu. Pasalnya 16 sekolah yang dilayani sudah berlangganan dengan PT Telkom. Telkom dan juga Telkomsel sebagai salah satu perusahaan Telkom juga tentu ikut berpartisipasi untuk sukses
penyelenggaraan UNBK yang diserahkan oleh pemerintah kita. Jadi secara umum baik di Maluku maupun juga provinsi yang lain ikut dengan program pemerintah untuk mensukseskan bagaimana ujian nasional berbasis kepada komputer. Manajer Pengembangan Bisnis dan Layanan Hiburan PT Telkom Wilayah Maluku, Domingo Sutra itu menyatakan, rata-rata sekolah penyelenggara UNBK menggunakan bandwidth sebesar 5 MB. Namun masing-masing sekolah berkeinginan untuk menaikkannya hingga 10 MB. Menurut Sutra itu, minimal bandwidth yang digunakan untuk proses UNBK sebesar 5 MB. Rata-rata 16 sekolah saat ini sudah dinaikkan kemampuan bandwidth-nya. Tapi mereka menyurat minta kami untuk upgrade sampai ke 10 mega. Dan memang di mana-mana untuk proses UNBK ini minimal bandwidth yang disarankan itu sekitar 5-10. Ya. Seperti yang Pak JM sampaikan tadi bahwa 15 sekolah yang penyelenggara UNBK di Kota Ambon itu rata-rata sudah meminta ke kami untuk di-upgrade bandwidth-nya. Dan sudah kami laksanakan. Jadi tinggal hari H saja bandwidth yang akan mereka pakai sudah seperti yang mereka minta. Menurut Sutra itu, online atau daring yang dibutuhkan dalam UNBK hanya pada saat unduh atau unggah soal ujian, sementara saat pengerjaan soal tidak dilakukan secara online. Begitu pula saat siswa selesai bekerja, maka seluruh soal akan dikirim ke pemeriksa UNBK nasional secara online. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Saudara Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Brigjen TNI H. Dahlan Idrus, hari ini membuka musyawarah daerah ke-12 DPD Legiun Veteran RI Maluku yang berlangsung di Gedung Korem 151 Binaya. Musda ini selain untuk mempertanggungjawabkan hasil periode lalu juga untuk memilih dan menetapkan komposisi pengurus Dewan periode 2017-2022. Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran RI Provinsi Maluku merupakan salah satu amanat konstitusi yang dilaksanakan oleh DPD LVRI Provinsi Maluku periode 2012-2017. Tujuan dari musda ini adalah menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah LVRI Provinsi Maluku periode 2012-2017. Selain itu akan memilih dan menetapkan komposisi personalia pengurus Dewan Pimpinan Daerah LVRI Provinsi Maluku dan Dewan Pertimbangan periode 2017-2022 serta menyusun program kerja Dewan. Musda DPR LVRI Provinsi Maluku yang berlangsung ini bertemakan dengan Musda DPD LVRI Provinsi Maluku, Kita Bangkitkan Nilai-Nilai Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pangdam 16 Patimura yang diwakili Kasdam Brigjen TNI Tri Suwandono mengatakan, terbitnya Undang-Undang Nomor 15 tentang Veteran RI menunjukkan perhatian rakyat dan pemerintah Indonesia. Undang-undang tersebut dapat memberikan kepastian pada kehidupan veteran. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LVRI Brigjen TNI H. Dahlan Idrus mengatakan, LVRI sebagai satu-satunya wadah veteran RI selalu melaksanakan pengabdian, melanjutkan perjuangan dan meningkatkan kesejahteraan. Semangat dan jiwa kebersamaan serta nilai kejuangan yang ditunjukkan warga veteran patut diteladani oleh generasi muda sebagai bekal dalam meneruskan perjuangan guna mewujudkan kejayaan bangsa dan negara. Kasta mengatakan kehadiran Legiun Veteran RI Maluku untuk mengabdi dan berjuang dan bahkan akan terus berkarya sepanjang hidupnya. Ramalatukonsina, Junaidi Asril melaporkan. Saudara, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Maluku bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia BNPT RI menggelar kegiatan literasi media sebagai upaya cegah dan tangkal radikalisme dan terorisme. Belakangan ini seluruh daerah di Indonesia selalu mengalami ancaman kerawanan hingga pertumbuhan terorisme. Untuk mencegah meluasnya ancaman tersebut,
pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerjasama dengan Forum Koordinasi Terorisme yang ada di 32 provinsi di Indonesia melakukan berbagai sosialisasi, salah satunya dengan menggelar literasi media. Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Maluku, AR Ulukuti, dalam sambutannya mengatakan literasi media dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada insan media dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Selain itu, literasi media juga bertujuan memberikan gambaran kepada media baik cetak maupun elektronik serta online mengenai terorisme di Indonesia secara umum dan Maluku secara khusus agar masyarakat lebih waspada. Ulukuti berharap setelah mengikuti kegiatan ini, media diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak negatif internet sebagai salah satu sarana penyebar luasan paham radikalisme dan terorisme. Hal itu agar masyarakat terdorong untuk lebih bijaksana dalam menggunakan internet sehingga terciptanya daya tangkal dan penyebar luasan paham radikalisme dan terorisme di daerah ini. Sementara itu, salah satu narasumber dari BNPT, Imam Wahyudi, dalam paparannya mengungkapkan peranan pers dalam pencegahan radikalisme dan terorisme sangat signifikan. Menurutnya, kegiatan literasi ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas kepada industri media mengenai terorisme di Indonesia, terutama yang meliputi ancaman kerawanan hingga pertumbuhannya sebagai bagian dari kewaspadaan bersama dalam pencegahan terorisme, ungkap Imam Wahyudi. Ongen Limba melaporkan. Saudara, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku memperkirakan ekonomi di Maluku akan terus menguat. Perkiraan itu didasari dengan hal ini terutama didorong oleh perbaikan kinerja subsektor perikanan dan peningkatan investasi di sektor tersebut. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Bambang Pramasudi mengatakan ekonomi Maluku diperkirakan tumbuh di kisaran 6,2% sampai 6,6% pada triwulan 1 tahun 2017 atau naik dari triwulan 4 di 2016 yang sebesar 5,91%. Secara tahunan pertumbuhan ekonomi Maluku diperkirakan meningkat dari 5,76% pada tahun 2016 menjadi 5,9 sampai 6,3% pada tahun 2017. Hal ini terutama didorong oleh perbaikan kinerja subsektor perikanan dan peningkatan investasi di sektor tersebut. Kinerja konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit juga diperkirakan menguat sejalan dengan peningkatan upah minimum Provinsi Maluku dan penyelenggara pilkada serentak di 5 kabupaten kota pada awal tahun 2017 serta berbagai event nasional. Meskipun diperkirakan tetap terkendali, risiko peningkatan inflasi perlu diwaspadai. Pramasudi juga menjelaskan inflasi Maluku pada tahun 2017 diperkirakan berada pada rentang 4,2 sampai 4,6%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 3,26%. Namun demikian, perkiraan inflasi tersebut masih sejalan dengan target pengendalian inflasi Maluku tahun 2017 sebesar 4,51%. Pramasudi mengemukakan berbagai faktor yang akan mendorong risiko meningkatnya inflasi di tahun 2017. Ada potensi risiko kenaikan inflasi di tahun 2017, khususnya dari harga-harga yang diatur oleh pemerintah atau istilahnya administered price, Pak ya. Harga-harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu seperti sudah mulai dicabutnya subsidi BBM, kemudian juga listrik untuk yang 900 watt itu kan sudah mulai dicabut subsidinya. Nah, ini memang sedikit banyak akan pasti berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditas. Kalau harga naik komoditas, maka inflasi juga akan meningkat. Tapi dari kami, dari tim pengendali inflasi daerah akan berusaha mengendalikan dari komoditas-komoditas yang bisa kita kendalikan di level daerah, seperti harga-harga yang terkait dengan komoditas bumbu-bumbuan. Hamzah Tumia melaporkan. Saudara, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan 4 tahun 2016 tercatat sebesar 5,91%. Perkembangan ekonomi Maluku ini lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 4,94% pada triwulan 4 di tahun 2016.
Bank Indonesia merilis pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan 4 2016 tercatat sebesar 5,91%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan triwulan ketiga di tahun yang sama sebesar 5,52%. Pertumbuhan ekonomi ini juga lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 4,94% pada triwulan 4 di tahun 2016. Pada tahun 2016, ekonomi Maluku tumbuh dari 5,48% pada tahun 2015 menjadi 5,76% atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,02%. Kepala Perwakilan Bank Maluku Bambang Pramasudi menyampaikan hal itu dalam diseminasi kajian ekonomi keuangan regional dan perkembangan perekonomian terkini di Ambon Kamis pagi. Pramasudi menjelaskan tren inflasi Provinsi Maluku juga terus membaik selama kurun waktu tahun 2013 hingga 2016. Inflasi tahunan Provinsi Maluku turun dari 8,82% pada tahun 2013, 7,19% di tahun 2014, 6,15% di tahun 2015, dan 3,26% pada tahun 2016. Dikemukakan inflasi yang rendah pada tahun 2016 didukung stabilitas harga pangan yang hanya mengalami inflasi 3,0% hingga akhir tahun. Bank Indonesia menilai kondisi itu tidak terlepas dari peran tim pengendali inflasi daerah Provinsi Maluku yang terus melakukan berbagai perbaikan struktural pada rantai pasok komoditas pangan, baik dari ketersediaan pasokan, efisiensi distribusi maupun ketersediaan harga. 16 itu sudah menjadi 3,2%. Jadi ini capaian yang sangat baik sekali karena dengan pengendalian yang baik ini diharapkan daya beli dari masyarakat Maluku juga meningkat. Dan yang patut kita apresiasi tingkat inflasi kita meskipun sedikit lebih tinggi dari nasional, tapi juga tingkat pertumbuhan ekonomi kita Maluku itu juga di atas nasional, Pak. Pramasudi juga menjelaskan tren perkembangan stabilitas keuangan daerah juga membaik. Perbankan Maluku terpantau menguat tumbuh sebesar 5,78% pada triwulan keempat tahun 2016 setelah triwulan sebelumnya mengalami kontraksi 0,04%. Pramasudi mengungkapkan pertumbuhan kredit di Maluku meningkat signifikan dari 8,44% dari triwulan 3 tahun 2016 menjadi 14,24% pada triwulan 4. Penyaluran kredit tersebut utamanya disumbang oleh kredit konsumsi, investasi, dan modal kerja. Risiko kredit juga terpantau menurun sebagaimana tercermin dari penurunan kredit bermasalah dari 1,52% pada triwulan 3 2016 menjadi 1,31% pada triwulan 4 tahun 2016. Hamzah Tomia melaporkan. Sementara itu, saudara, harga sejumlah komoditas ikan laut di Pasar Waiheru mengalami kenaikan signifikan. Hal ini berdampak pada sepinya pasar cokro dari pembeli. Akibat cuaca ekstrim yang terjadi di perairan Maluku berdampak pada hasil tangkapan ikan para nelayan yang ikut menurun. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Cokro Waiheru, Ibu Sehat dan Ibu Ima mengungkapkan, selama beberapa hari terakhir ini harga ikan mengalami kenaikan di pasaran. Kenaikan harga ikan di Pasar Cokro Waiheru ikut berdampak pada sepinya pembeli. Kedua ibu tersebut menuturkan biasanya jualan ikan ataupun sayur di Pasar Cokro sudah habis pada pukul 12 siang. Namun belakangan ini jualannya sepi dari pembeli. Harga ikan di pasaran saat ini naik signifikan. Satu loyang ikan momar yang isinya 130 ekor dapat dibeli dari nelayan seharga Rp700.000. Sementara harga sebelumnya per loyang berkisar Rp600.000. Begitupun dengan harga ikan kawalinya naik di kisaran Rp900.000 per loyangnya dari sebelumnya dijual dengan harga Rp800.000. Naiknya harga ikan akibat cuaca ekstrim dan stok berkurang.
Walaupun harga kedua komoditas ikan ini naik, namun tidak berpengaruh terhadap harga ikan komu. Harga ikan komu di pasaran khususnya di Cokro Waheru stabil, yakni per loyang di kisaran Rp600.000 dan per tumpuk 6 ekor dapat dijual dengan harga Rp20.000. Sementara harga komoditas sayur mayur seperti kangkung dan bayam stabil di pasaran, yakni dijual di harga Rp5.000 per ikat. Sementara harga cabai rawit masih mengalami kenaikan di kisaran Rp100 dan Rp120.000 per kilogram. Cabai keriting dan besar juga stabil di harga Rp45 bahkan Rp50.000. Naiknya harga cabai rawit karena gagal panen dan kurangnya stok dari petani. Kenaikan harga cabai rawit naik juga diikuti dengan kenaikan harga bawang putih. Saat ini harga bawang putih juga ikut naik Rp5.000 dari harga sebelumnya di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah stabil yakni Rp40.000 per kilogram. Rahma Latukonsina, Junaidi Asril melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, dalam triwulan pertama 2017, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Maluku memprotes satu izin pendirian lembaga penyiaran komunitas LPK, yakni Jasa Penyiaran Radio UKIM FM. Ketua KPID Maluku Mutiara Dara Utama menegaskan proses perizinan jasa penyiaran radio UKIM FM dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kehadiran lembaga penyiaran komunitas LPK dewasa ini sangat dibutuhkan sebagai upaya menyebarluaskan informasi dalam lingkup internal suatu lembaga atau komunitas. Untuk memantau kehadiran lembaga penyiaran komunitas LPK yang kini tumbuh pesat, KPI sebagai regulator memperketat perizinan. Di Maluku dalam triwulan pertama tahun 2017, KPID memproses satu perizinan lembaga penyiaran komunitas LPK, yakni Jasa Penyiaran Radio UKIM FM. Ketua KPID Maluku Mutiara Dara Utama menyatakan untuk merealisasikan perizinan tersebut, pihaknya menggelar evaluasi dengar pendapat dengan pemohon lembaga penyiaran komunitas Jasa Penyiaran Radio UKIM FM. Mutiara Dara Utama menegaskan proses perizinan jasa penyiaran radio UKIM FM dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku yang dilakukan melalui evaluasi dengar pendapat. Tugas kami adalah untuk membangun, mengatur infrastruktur di daerah Maluku. Jika ada lembaga pendidikan yang akhirnya mau mendirikan lembaga penyiaran sebagai alat edukasi, maka kami mendorong. Tidak semua orang melek guru, tapi orang yang berpendengaran baik pasti bisa mendengarkan radio. Bisa diajarkan baca tulis melalui radio, dan itu sesuatu yang sudah dibuktikan melalui penelitian. Jadi misalnya besok-besok dari Fakultas Teologi ada FKIP bisa menggunakan sebagai guru-guru pakaian bisa melakukan pengajaran melalui radio. Lembaga penyiaran komunitas LPK Jasa Penyiaran Radio UKIM FM yang digagas pemohon merupakan radio komunitas pendidikan di lingkungan kampus UKIM. Kehadiran radio kampus ini merupakan salah satu program yang digagas Universitas Kristen Indonesia Maluku UKIM melalui program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Rektor UKIM Dr. C.A. Aliona MTH menyatakan
pengurusan izin lembaga penyiaran komunitas LPK Jasa Penyiaran Radio UKIM FM adalah pengembangan ilmu pendidikan. Idenya menurut Aliona karena saat ini kebutuhan laboratorium komunikasi dalam hal ini radio kampus tidak dapat ditunda kehadirannya seiring perkembangan dunia informasi dan komunikasi yang semakin masif. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendongkrak nilai akreditasi institusi yang nantinya dapat berdampak terhadap prestasi akademik mahasiswa, dosen maupun staf. Nah, radio kampus UKIM FM diharapkan dapat memacu kehidupan akademik dan iklim keilmuan di lingkungan kampus yang semakin dinamis. Maka dari demikian, prestasi akademik mahasiswa, dosen, staf, karyawan kampus, dan seluruh organisasi kemahasiswaan di kampus bisa terekspos. Dalam evaluasi dengar pendapat antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Maluku dengan Lembaga Penyiaran Komunitas LPK Jasa Penyiaran Radio UKIM FM diuraikan berbagai hal, terutama regulasi, syarat dan prasyarat pendirian suatu lembaga penyiaran komunitas. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan. Saudara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah telah melarang seluruh sekolah di lingkupnya untuk tidak melakukan pungutan terhadap siswa. Bila kedapatan, maka dirinya akan memberikan sanksi tegas. 40 sekolah dasar dan 16 SMP sederajat yang ada di unit pelaksanaan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah telah mempersiapkan siswa mereka untuk mengikuti ujian nasional maupun ujian sekolah berbasis nasional secara baik. Dalam mempersiapkan siswanya, sekolah tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap siswanya. Semua pungutan menurut mereka telah dilarang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Berbagai persiapan yang dilakukan bila memerlukan dana akan dilakukan koordinasi bersama dengan komite. Namun ada sekolah yang nekat melakukan kasbon dan diganti setelah pencairan dana BOS. Kepala UPTD Kecamatan Amahai, Oktonoya, mengatakan dirinya telah melarang semua sekolah yang ada di lingkup UPTD-nya untuk tidak melakukan pungutan. Bila diketahui ada sekolah yang melakukan pungutan, maka dirinya tidak segan-segan memberi sanksi tegas kepada sekolah yang bersangkutan. Telah siap dengan berbagai persiapan-persiapan yang telah dilakukan baik di tingkat kecamatan sampai pun ke sekolah-sekolah masing-masing. Mulai daripada guru sampai pun kepada siswa yang akan mengikuti ujian telah siap. Kepala SD Negeri 2 Amahai, Nyonya M. Makaile Pesi, mengatakan dalam mempersiapkan siswanya, sekolah tidak melakukan pungutan apapun terhadap mereka. Kendati begitu, sekolah tetap melakukan pemantapan terhadap 19 siswa yang akan mengikuti ujian tahun ini. Tetap persiapan dilaksanakan, Pak. Pemantapan itu tetap ada. Sejak kapan? Sudah sejak bulan Februari, Pak. Maka Lepesi yakin dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan terhadap siswanya itu, maka dirinya yakin siswanya dapat mencapai hasil maksimal dalam ujian tahun ini. Otis Kotadini melaporkan. Saudara, perpustakaan sebagai gudang ilmu sangat penting bagi suatu sekolah. Dengan memiliki perpustakaan, maka sekolah dipastikan memiliki buku ajar yang cukup. Dengannya, SD Negeri 2 Amahai ingin memiliki sebuah perpustakaan yang representatif agar siswa sekolah tersebut dapat memanfaatkannya sebagai gudang ilmu bagi masa depan mereka. Sekolah Dasar Negeri 2 Amahai sering mengikuti berbagai kegiatan pendidikan di gugus 2 Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Kendati sering mengikuti kegiatan, namun mereka sering terkendala dengan buku-buku yang dibutuhkan. Olehnya itu, sekolah ini sangat menginginkan dibangunnya perpustakaan di sekolah dimaksud. Hal itu disampaikan Kepala SD Negeri 2 Amahai, Nyonya M. Makaila Pesi,
pada kegiatan pagelaran seni dan budaya sekolah tersebut pekan kemarin. Menurutnya perpustakaan sangat dibutuhkan sekolah itu. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas siswa SD 2 Amahai, kata Makaila Pesi, maka dibutuhkan sebuah perpustakaan yang representatif di sekolah tersebut. Yang pertama bahwa pemerintah, khususnya pemerintah Maluku Tengah, dapat memperhatikan sekolah kami, Pak, yang mana selama ini ada kegiatan-kegiatan yang kami ikuti, tapi tas kami belum terpenuhi, Bapak, sehingga kami harus membuat ini supaya kami bisa dipenuhi. Asisten 1 Sekda Kabupaten Maluku Tengah, Wemiskia, mengatakan, pemerintah akan selalu memperhatikan kebutuhan pendidikan di setiap sekolah, apalagi kebutuhan dimaksud demi meningkatkan mutu dan kualitas siswa sekolah tertentu. Namun dalam pembangunannya ada skala prioritas. Kendati begitu, dirinya akan berupaya agar dalam waktu dekat ini Sekolah Dasar Negeri 2 Amahai dapat memiliki sebuah gedung perpustakaan yang representatif. Saat ini, kata Iskia, kendati belum memiliki gedung perpustakaan, namun guru sekolah itu harus terus memacu siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dimaksud. Otis Kotadini melaporkan. Saudara, Sekolah Dasar Negeri 2 Amahai Sabtu pekan kemarin menggelar pagelaran seni dan budaya. Pagelaran ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk bangga terhadap seni dan budaya daerahnya. Pagelaran seni dan budaya yang dilaksanakan Sekolah Dasar Negeri 2 Amahai Sabtu pekan kemarin mengusung tema kreativitas anak yang diwujudkan lewat karya seni budaya daerah. Ketua Panitia Pelaksana Berce Tanah Saleh mengatakan, pagelaran seni yang dilaksanakan sekolah ini telah disiapkan lebih dari setahun. Persiapan yang cukup lama ini disebabkan karena panitia terkendala dana. Setelah melalui usaha dana dan bantuan donatur dari berbagai pihak, termasuk partisipasi orang tua siswa, akhirnya kegiatan tersebut dapat dilaksanakan Sabtu pekan kemarin. Tanah Saleh mengatakan pagelaran seni budaya yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberi motivasi bagi siswa untuk mencintai seni dan budaya Maluku, utamanya budaya negeri mereka Amahai. Harapan kami semoga kegiatan kami senantiasa diperhatikan oleh pemerintah supaya bisa menjadi aset bagi daerah pun juga sekolah kami, SD Negeri 2 Amahai. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Amahai, Nyonya Makaila Pesi, mengatakan pagelaran seni budaya yang dilaksanakan sekolah itu merupakan program sekolah yang baru dapat direalisasikan. Tujuannya adalah mengembangkan minat dan kreativitas siswa terhadap seni dan budaya daerah, utamanya daerah Maluku dan lebih khusus lagi budaya negeri Amahai. Kedepan pagelaran seni ini akan dijadikan agenda rutin 2 tahunan sekolah tersebut. Untuk lebih memperkenalkan sekolah tersebut kepada masyarakat dan juga sebagai upaya melestarikan budaya daerah yang dinilai hampir punah, terutama budaya dari Pulau Seram. Kreativitas anak dalam mengekspresikan budaya daerah. Lalu kemudian yang berikut melestarikan budaya Maluku yang sudah mulai punah. Asisten 1 Sekda Kabupaten Maluku Tengah, Wem Hiskia, memberi apresiasi positif terhadap SD 2 Amahai yang dapat melaksanakan pagelaran seni dan budaya ini. Dirinya berharap kegiatan yang dilaksanakan sekolah ini kiranya mendapat dukungan dari orang tua serta pemerhati pendidikan, seni dan budaya di Kabupaten Maluku Tengah maupun Maluku secara luas. Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup melalui potensi yang dimiliki siswa sekolah tersebut. Pagelaran seni budaya yang berlangsung di Gedung Mai Uku itu cukup mendapat respons positif dari orang tua siswa maupun undangan lainnya. Dari Masohi, Otis Kotadini melaporkan.